Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gersandi dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 tentang redirect dan session, pengenalan resource, dan pembuatan form registrasi. Oke, yang pertama kita apa itu redirect? Redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan, seperti setelah login, setelah menyimpan data, atau ketika terjadi kesalahan. Contoh pengguna redirect. Di sini contohnya bisa diambil salah satu dari redirect ini. Ini saya mengambil yang di bawah ini ya teman-teman. Ini dia contohnya. Ini ya teman ya, contohnya di home ya dia. Yang di home ini contohnya, saya pilih salah satu. Habis itu kita ke redirect beserta flash data. Flash data dapat diikutsertakan saat melakukan redirect. Umumnya digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi atau alert setelah suatu aksi dilakukan. Flash data dapat disertakan dengan menambahkan with atau buka kurung key, value. Ini dimana contohnya ya. Langsung saja kita masuk ke session. Session adalah tempat penyimpan data sementara yang dapat digunakan antara request. Data dalam session disimpan selama pengguna mengakses aplikasi. Biasanya sampai browser ditutup pada session berakhir. Ini dia contohnya. Oke, ini contoh-contoh dari session. Cara menyimpan data ke session, cara mengambil data dari session, cara menghapus session. Lanjut ke flash data session. Selain melalui redirect dengan penggunaan with, key, value, flash data juga dapat di-set melalui session dengan berikut. Ini dia contohnya. Dan session ditampilkan dengan cara dengan redirect with sebelumnya. Ini dia. Oke, kita masuk ke pengenalan resource. Folder public merupakan tempat menyimpan file statis atau aset seperti gambar, CSS, JavaScript, dan font yang akan diakses oleh pengguna. Berikut beberapa folder umum yang dapat ada direktori publik. Ini contohnya dari pengenalan resource. Contohnya dari ini public/asset/css menyimpan file CSS. Yang kedua public/asset/fonts menyimpan file font. Public/asset/images menyimpan file gambar. Public/asset/js menyimpan file JavaScript. Ini menggunakan helper ya, helper asset teman-teman. Ini contohnya JS ini tetap ada tag, ini dia JavaScript, menambah gambar. Ini menggunakan font bisa di-download. Nah, Google Font, browser fonts, Google Fonts, ekstra hasil download dan diberikan file TTF yang dibutuhkan ke public/asset/fonts. Oke, ini dia contohnya teman-teman. Tips dalam organisasi file resource: gunakan folder yang terpisah. Pisahkan file CSS, JavaScript, gambar, dan font ke dalam folder yang berbeda untuk menjaga struktur proyek tetap rapi. Yang kedua, kompres file statis untuk mempercepat pemuatan halaman. Kompres file gambar dan gunakan versi modifikasi dari file CSS dan JavaScript jika tersedia. Berikut beberapa pilihan web yang dapat digunakan untuk mengopres file statis. Ya, di mana CSS dan JavaScript, Minifier, JavaScript, Minifier, Emacs, Minifier, PNG, dan Compressor IO. Oke, kita masuk ke pembuatan form registrasi. Di sini pembuatan form registrasi ada beberapa tahap. Yang pertama ada nama, alamat, tanggal lahir, username, password, dan confirm password. Action dari form registrasi menuju out atau register out/register dan gunakan named routes. Yang kedua, pada function register di out controller terapkan validasi sebagai berikut. Nama tidak boleh ada angka, alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir harus berupa date, password harus ada huruf kapital dan angka. Jika input dan password tidak sama dengan confirm password, kembali ke halaman register dengan membawa flash data dan data error beserta alert error confirm password tidak sesuai.
Jika validasi berhasil, maka direct ke halaman awal login disertai membawa flash data sukses. Lalu tampilkan error sukses bahwa registrasi berhasil, silakan login. Oke, kita akan menyobanya langsung di sini. Oke, kita ke our control dulu ya teman-teman. Di sini sudah ada dua function. Yang pertama public function registrasi from yang menampilkan di view out registrasi. Yang kedua public function registrasi di sini menampilkan validasi. Ini dia teman-teman ya. Habis itu ke home controller. Di sini home controller ada beberapa function. Di sini ada public function index, public function dashboard, dan public function redirect to. Habis itu kita ke login blade PHP. Di sini di outnya ada beberapa contoh. Ada login, register, dashboard, dan home, dan welcome blade. Oke, langsung kita ke login blade-nya. Login blade-nya seperti kayak gini teman-teman ya. Biasanya gini juga ya teman-teman. Ini ada register from, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, username. Di situ, ke home blade. Kita ke home blade-nya dulu PHP. Ini adalah dari isi dari home blade ya teman-teman. Ini dia isinya pertama. Oke. Habis itu kita ke resource, dan di sini resource ada beberapa konsol PHP dan web. Pemanggilan dari resource itu ada index pertama, registrasi from, registrasi, login from, login, dashboard, dan redirect to. Terus habis itu kita akan mencobanya. Kita sudah memasuki home dari project saya, Daily Cake namanya. Ini dia. Apabila teman-teman tidak mempunyai akun, maka harus mendaftar dulu di sign up-nya teman-teman. Daftar dulu. Apabila belum punya ya teman-teman. Ini contohnya. Tanggal lahir, username, teman, mail, password, teman, terus teman-teman. Oke, maka login berhasil karena sudah mendaftar di from tadi dari tadi kan, nama login kita nama username kita sama password kita. Apabila teman-teman sudah mempunyai akun, maka tinggal login saja. Yang
Karena di sini saya tidak apa namanya teman-teman, belum masuk ke database, maka loginnya itu masih memakai ini ya teman-teman, masih di dalam ini yoga 15. Oke. Yoga 11.05. Oke, login. Maka login Brazil. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata maupun penjelasan saya kurang efektif dan kurang dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.